Hello dan hai, semangat pagi dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian ada dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Baik, perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Saya seorang guru di SMP PBK Penabur Kota Tasikmalaya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Pembahasannya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Materi yang akan saya sampaikan kali ini saya ambil dari buku IPA Terpadu terbitan Erlangga yang sudah pasti valid dan dapat dipercaya. Jika kalian bertanya, apa sih makhluk hidup itu? Jawaban singkatnya adalah makhluk yang hidup. Mengapa demikian? Gimana sih caranya ngebedain sama benda tak hidup? Kita bahas sekarang. Jadi secara umum, makhluk hidup itu dibagi jadi 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketiga ini memiliki ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti. Tapi, ketiganya pun memiliki perbedaan. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas atau disebut dengan respirasi, yaitu proses pengambilan oksigen atau O2 dari luar tubuh untuk proses pembakaran makanan di dalam tubuh. Hasilnya nanti berupa energi dan zat sisa seperti karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Mari kita ilustrasikan. Alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia menggunakan paru-paru, hewan ada yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insang. Tumbuhan itu melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut dengan stomata atau mulut daun, juga melalui lubang-lubang kecil pada permukaan kulit batang tumbuhan yang dikenal dengan lentisel. Yang kedua adalah bergerak, yaitu gerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup itu sendiri, bukan digerakkan oleh orang lain. Begini ilustrasinya. Yang ketiga yaitu memerlukan makanan. Ini adalah contoh dari memerlukan makanan. Kalau perut kalian keroncongan, kalian harus segera makan. Karena itu diperlukan untuk membangun tubuh, menambah energi, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Gampangnya gini deh, kalau kalian gak makan, kalian pasti ngerasa lemas kan? Karena itu kalian kekurangan energi. Oh iya, jangan lupa juga untuk minum ya. Yang keempat yaitu tumbuh, merupakan penambahan ukuran tubuh pada makhluk hidup. Artinya, tubuh yang semula kecil menjadi lebih besar. Kalian lahir tentu nggak langsung gede dong. Dari bayi dulu, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua. Bahkan jauh sebelum menjadi bayi, kita semua berasal dari sel sperma yang sangat kecil. Yang kelima adalah berkembang biak atau dikenal dengan reproduksi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan. Seperti misalnya kakek nenek kalian mempunyai anak, yaitu ibu dan bapak kalian. Lalu ibu dan bapak kalian mempunyai anak, yaitu kalian. Tetapi tidak semua makhluk hidup itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga seperti hewan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur, atau ada tumbuhan pohon pisang yang berkembang biak dengan cara tunas. Yang keenam, peka terhadap rangsangan, disebut dengan iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi suatu rangsangan. Rangsangan tersebut yaitu cahaya, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Salah satu contohnya adalah mata kita yang peka terhadap rangsangan cahaya. Jika kita melihat cahaya yang sangat terang, mata kita akan merasa silau. Kayak gini nih. Yang ketujuh, mengeluarkan zat-zat sisa yang disebut dengan ekskresi. Bagaimana dengan tumbuhan? Oh ya jelas dong. Tumbuhan mengeluarkan zat-zat sisa berupa karbon dioksida sebagai sisa proses pernapasan dan oksigen sebagai sisa proses fotosintesis. Jadi semua makhluk hidup pasti mengeluarkan zat-zat sisa. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Gimana? Udah jelas kan? Udah bisa bedain kan? Oh, pasti jelas dong, pasti bisa dong. Oke, segitu aja dulu video pembelajaran mata pelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kita ketemu lagi di video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye.